Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi, Pak, mau cerita. Oh, Masnya yang kemarin ya? Iya, yang kemarin ikut konseling. Oh iya. Ya, mohon maaf, namanya siapa ya? Saya di Oke, Mas D. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Pak, baik, Pak. Baik ya. Ya. Tadi gimana sehari-harinya di sekolah? Alhamdulillah baik sih, Pak. Baik ya. Oke. Sudah makan belum? Belum, Pak. Oke, nanti habis ini makan sama-sama beli. Ya, oke. Ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kemarin ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut percayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, ya mesti ya. Sini sudah sesuai ya seperti yang kemarin saya katakan ya, mesti telah datang. Jadwalnya sudah tepat ya Mas ini ya, jam siang ini ya. Oke. Ya. Kemarin masih ingat gak Mas? Saya berikan surat pernyataan. Masih, Pak. Sudah ya. Oh ya, ini suratnya ya. Oke. Sebelumnya saya lihat terlebih dulu. Oke. Nama D, jenis kelamin laki-laki. Selamat Semarang. Oke ya. Di sini sudah tertera, mesti menyatakan setuju dan bersedia ya untuk proses konseling ini. Ini konseling individu yang saya laksanakan. Terus kemudian menyadari, memahami dan menerima bahwa pasti siap terlibat aktif ya Mas ya. Nanti aktif itu maksudnya nanti siap mengikuti dari awal sampai akhir. Saya instruksi untuk seperti ini ya, dijawab atau dilakukan seperti itu. Kemudian memberikan informasi yang sejujur-jujurnya ya. Diharap ini nanti memberikan informasi yang jujur. Kemudian identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan ya. Mesti akan dirahasiakan. Karena sesuai juga dengan asas bimbingan konseling Mas ya. Itu salah satu ada asasnya kerahasiaan. Jadi konseling itu bersifat rahasia. Itu. Terus kemudian sukarela Mas. Ya, adanya surat ini bertujuan bahwasanya sukarela, tidak atas paksaan, seperti itu ya. Oke. Kemudian menyetujui adanya perekaman ya. Mohon izin, ya, ini nanti kami rekam untuk dokumentasi dan pelaporan ya. Tapi tetap tenang, masih tetap terjaga kerahasiaan. Oke. Kemudian ini nanti namanya konseling individu ya, Mas ya. Oke. Saya sebagai konselor ya, saya sebagai konselor dan Mas sebagai konseling. Mengerti ya sampai sini ya. Jadi konseling individu ini memang sedikit berbeda. Mas sudah pernah layanan konseling yang lain? Apa Mas? Dulu karena saya pernah terlibat. Maksudnya konseling apa? Sudah pernah mengikuti konseling apa? Konseling untuk ini Pak. Individu atau kelompok atau apa? Kelompok. Oh kelompok ya. Ya berarti Mas D sudah pernah konseling kelompok ya? Jadi itu hampir sama Mas, cuma bedanya kalau individu hanya satu orang, kalau kelompok banyak orang, tapi tetap dibatasi ya. Kemudian masalahnya banyak, namun tergantung kondisi. Yang paling penting dipilih dulu,
kemudian diselesaikan sama-sama. Tapi kalau individu tidak, hanya satu saja yang dibahas dan lebih rahasia individu karena lebih privasi ya, seperti itu. Kalau kelompok mungkin masalahnya lebih, ya namanya masalah ya privasi, tapi lebih apa ya, lebih bisa dibahas dengan kelompok seperti itu. Oke, kemudian ya Mas D, ya saya ingin bertanya, Mas D apa yang dirasakan kok ingin melakukan konseling atau mau konsultasi atau mau bercerita? Silakan Mas disampaikan. Perasaan saya terkena bullying, Pak. Ya, Sama kayak seperti dituduh. itu tuh, oke, ya itu ya. Itu dirasa sudah lama atau baru-baru saja atau lama ya, baru-baru ya atau bagaimana? Saat Ya, kapan? lama ya, baru-baru ya. Oke, berarti berkelanjutan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, nah, Mas D merasa dibully, dituduh dulu ya, sekarang ya. Oke, yang dirasakan seperti itu. Ya, oke. Ya. Kemudian saya ingin tahu lebih lanjut Mas D ya tentang permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan dan dirasakan seperti itu. Nah di sini kemudian ya, kemudian masalah yang dihadapi bagaimana Mas D bisa diceritakan ya, diceritakan yang dihadapi Mas, termasuk masalahnya, kronologinya bagaimana dan sebabnya bagaimana, semua diceritakan ya, baik yang dulu, sekarang maupun yang baru-baru. Silakan. Khususnya saat sekolah di sini juga diceritakan yang jelas juga Mas. Oke, silakan. Jadi pertama kronologi. Ya, Kronologinya itu yang dulu, karena dulu main game, karena saya suka main game, itu saya diajak teman saya bermain game bersama bareng. Nah, itu saya nggak mau main sama itu, nah, tapi dipaksa terus. Bilangnya nggak bakal diapa-apain. oke. Cuma pas saya kalah dari permainannya, saya kayak dikata-katain kasar atau kotor. Itu awal mulanya saya dibully, Pak. Itu itu saat kapan ya Mas? SMP, Pak. SMP. Kelas berapa? Kelas 10, SMP kelas 1. Oh, kelas 1, kelas 7 ya? Ya. Bisa diceritakan lagi Mas ceritanya yang lebih banyak lagi. Saya ingin tahu lebih dalam. Ini yang baru, Pak. Yang lama dulu mungkin diceritakan ceritanya lagi. Ya, yang Boleh lama, semuanya diungkapkan. karena setelah kejadian itu kan kayak udah nggak mau main game lagi sama itu. Cuma besoknya masih diajak lagi dengan paksaan lagi. Saya juga menerimanya dengan terpaksa. Akhirnya untuk kali itu masih kalah, jadi dikata-katain, terus hampir mau terjadinya pukul pukul adu pukul. Karena itu jengkel kenapa dari kemarin kok kalah terus, tapi giliran saya main sendiri kok menang. Jengkelnya makanya teman saya mau pukul saya. Hmm, ya. Kira-kira Mas di saat posisi seperti itu, adakah tindakan ingin membalas atau gimana? Gimana? Pernah punya keinginan membalas, tapi karena memang saya agak penakut sama agak lemah, saya tidak berani. Tapi pernah dilakukan?
Atau pernah membalas dengan kata-kata? Nah, ya. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan masalah yang lain, Mas. Kalau yang lain baru beberapa bulan yang lalu kejadian. Ya. Itu waktu MPLS ya. Itu awalnya karena kayak tersinggung aja sih Kak. Itu waktu MPLS kan sama juga. Nah, saya diajak bermain game juga. Nah, itu dijanjiin kalau menang tuh dibeliin es teh, kalau kalah nanti ditangkap layar atau nanti dibikin status. Itu kayak awalnya tuh saya memang udah inginnya bermain aja, orang bilangnya Evan nggak serius-serius banget, nggak usah serius. Cuma pas saya main kedua kalinya itu kan saya kalah, saya kayak gini, alah ini gampang, nah, nggak usah sok-sokan menang deh. Akhirnya saya kayak terkenal, terus saya dalam hati ya oke, jadi ini memang harus aku kasih tahu. Akhirnya round 3 masih kalah Pak, permainan ketiga Pak. Akhirnya saya balas saat permainan sampai menang. Akhirnya sampai menang, saya screenshot, saya bikin, karena memang perjanjian awal memang si H itu perjanjiannya kalau kalah screenshot. Gitu. Ya. Berarti perasaan Mas T itu saat itu bagaimana saat merasakan? Awalnya tersinggung Pak, tapi akhirnya malah tersinggung terus lama-lama tapi bukan juga ya. Akhirnya ikut melakukan apa itu? Investor balik juga saat sudah menang. Oke. Terus kemudian masih ada lagi yang dilakukan tadi merasa tertutup atau dibully. Saya lihat wajah Mas T itu sangat menjiwai dengan apa tujuan dan pilihan yang saya ingin. Saya sangat memahami. Sepertinya sangat berat sekali ya Mas T. Itu mungkin ada lagi yang bisa diceritakan. mungkin ada satu lagi nih Pak. Ya. Itu awal mulanya itu mau foto kartu pelajar baru. Setelah saya keluar itu tiba-tiba si R itu tiba-tiba maksa saya memberi dengan paksaan. Dia ini tolong jagain makanannya si J, soalnya aku mau foto, lah aku mau ke kantin, saya nggak bisa dititipi, cari yang lain. Tapi si R ini masih tetap maksa. Jadi akhirnya saya kasih ke teman saya yang lainnya, si H. Nah, pas saya kasih, awalnya itu diterima. Saat saya jalan mau ke kantin, itu tiba-tiba si H bilang keras, ini jajanannya tak taruh meja ya. Nah, karena saya tidak tahu posisinya mejanya sebelah mana, saya balik ke si H, kamu taruh mana? Itu posisi itu si H bilang tak kayak meja foto. Ya, saya tidak tahu meja mana. Akhirnya saya tinggal ke kantin. Nah, saya balik kantin. Nah, itu dicariin si C yang punya jajanannya. Si C cerita bahwa si C itu memberi makanannya ke R.
Dan R memberikannya ke saya. Ya, saya bilang lagi, tak kasih ke H. Nah, setelah itu si H bilangnya ora aku sing nggowo ki di saya. Nah, saya bilang, aku udah tahu gue taruh mana. Terus akhirnya si H nunjukin tempatnya. Nah, saya kayak bilang ke si H, kamu tuh piye ngomongnya, soalnya tadi kamu wijata, lah aku nggak tahu mejanya sebelah mana. Akhirnya pas dicek lagi ternyata ya. Terus itu pas balik kelas kayak si C itu pasrah. Nah si C itu posisinya marahnya bukan ke saya, malah kayak marahnya ke dari si ke H. Nah itu tiba-tiba si H gebrak meja dan bilang ke saya, loh kok bisa oh lah sing awal kali dititip iki sapa, kok iso nyenengin aku. Saya jawab saat itu, aku dititipke karo sesane dititipke R dititipke ning aku. Lah aku melu kantin. Lah tapi aku tidak siap. Lah R ki malah maksa. Akhirnya saya kasih ke tak kasih ke kowe. Nah itu si H bilang, lah aku kan gak siap, yang aku dipaksa. Nah saya bilang juga aku siap. Lah R juga bilangnya gitu, aku ya nggak siap tapi R yang maksa. Akhirnya tak kasih ke H. Nah setelah itu kayak saya tuh merasa bersalah pas itu. Lah si H itu mau bilangin karena maksa-maksa, alias nuduh saya yang titipin jajan tuh, saya titipin ke H, terus yang tanggung jawab bilang itu H. Akhirnya saya mau dilaporin ke wali kelas saya. Nah itu pas mau dilaporin itu kondisinya memang masih marah, tapi saya memang udah merasa bersalah. Oh iya memang salah, masih ke orang, tapi orang nggak siap. Siap keluar kelas untuk memberitahu ke wali kelas. Nah beberapa lama kemudian itu Sila balik lagi ke kelas, bilang, kamu dipanggil wali kelas. Nah, saya menanggapi dengan gas, di mana, tak kesana, di mana cepat bilang. Nah Sila itu malah diam. Dan kayak teman saya yang ini siapa itu tiba-tiba kayak alah itu paling lagi cuma bercanda toh, paling yang nggak berani bilangin ke wali kelas kita. Akhirnya si M tuh kayak mancing emosinya akhirnya marah-marah ke si M kayak, dan memangnya aku tidak berani kalau bahasa Jawa. Akhirnya M tuh kena marah. Nah, setelah itu saya bilang ke M, aku memang salah. Nah aku diundang, aku taruh dulu. Nah si M bilang, ora lah nek kamu dipanggil harusnya si H bilangnya di sana di mana. Nah, tapi ini si H gak ngomong, kata si M. Nah akhirnya saya bilang, lah aku tak ganti nih. Akhirnya saya bilang ke si ini tak ganti wes ya, terus tenang aku tak ganti kali berapa tuh 2000.
Akhirnya saya berhenti. Tapi pas saya mau kantin, tiba-tiba si itu malah mungkin masalahnya kayak malah bilang, mungkin sing dititipi di kan kamu bang. Akhirnya si H itu malah semakin marah. Akhirnya H itu marah ke si J. Nah, waktu itu kayak si H itu benar-benar marah sama J. Tiba-tiba si M yang tadi bilangnya nggak berani bilang, si M tuh malah mereka pertengkarannya si H sama si J. Akhirnya si M kena lagi, kayak sukanya mengait pertengkaran atau nggak mau melakukan malah mereka. Akhirnya itu saya pergi kantin, tiba-tiba balik kantin, pulang dari kantin ke kelas. Ternyata pas saya mau duduk, saya kasihkan jasanya kecil. Tiba si H benar-benar marahnya keluar lagi dari kelas, bilang ke wali kelas saya. Lah, pas balik si H bilangnya, Yus, motor saya panggilannya itu kita damai, kita tidak ada masalah lagi. Saya bilangnya masalahku sekarang ke si J, kamu udah nggak punya masalah sama aku, udah teman-teman biasa. Sekarang masalahku ke si J sama si M. Nah, akhirnya si J sama si M itu kayak diem aja, dari yang main. Nah, masalahnya besoknya saya C M itu mau ke koperasi dan jajanan. Tiba-tiba saya dipanggil wali kelas saya dan guru BK untuk duduk di ruangan BK. Nah, saya rasa mungkin pikirannya, oh iya ini kan jam pelajaran, kalau saya belajar. Saya C sama M awalnya berpikiran seperti itu. Akhirnya saya duduk dan ternyata wali kelas ngomong ke saya, di kamu kemarin kenapa sama itu? Enggak pak, ini cuma, saya jawab enggak pak, ini cuma masalah nitip aja pak. Coba saya mau dengar, wali kelas bilang, saya mau dengar ceritain apa masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya apa? Itu si J itu nitipin jajanan ke R. Nah, R tuh kan mau foto pak, tapi nitipinnya ke saya. Saya mau ke kantin pak, kayak R tuh malah maksa ke saya pak. Bukan, maksudnya kalau nggak mau kan kasihkan ke orang lain pak. Terus saya buru-buru kantin, nggak ada pilihan lagi, saya titipin ke H pak. Akhirnya H tuh nggak siap. Setelah saya jalan ke kantin itu bilangnya nggak siap. Nah, itu bilangnya cuma naruh di meja, saya tidak tahu naruhnya di mana. Setelah saya dari kantin itu kasihan nunjukin tempatnya dan tidak ada jasanya pak. Nah, si wali kelas itu tanya, emangnya ini jajanannya berapa sih harganya? Cuma 2.000 pak. Oh 2.000, 2.000 kok sampai marah-marah kayak gitu. Kalau itu tanyanya ke si J aja, karena saya udah teman dekat lagi pak sama si H. Maksudnya si H udah ada rasa marah lagi ke saya. Akhirnya J sama M itu kayak disidang sama wali kelas. Nah, saya Terima kasih Mas T, ya, sangat menghayati sekali ya. Saya juga merasakan apa yang dirasakan Mas T, ya, mulai dari awal dulu sampai sekarang. Mungkin di posisi itu serba salah, tapi ternyata
Mesti dalam bertindak kan sudah berhati-hati, ya, ternyata masih nah kan seperti itu. Itulah seperti itu. Oke. Jadi perasaan mesti tadi sudah dalam, ya. Tersinggung ya, sakit hati ya, gitu kan. Terus dan mengalah ya, dan sebagainya. Ya, sekarang ini saya ingin mengajar mesti. Jadi kira-kira ya yang bisa diidentifikasi ya dari cerita Masti yang panjang itu tadi sudah diungkapkan semua ya. Sumber masalah dari Masti itu apa berarti? Ini saya ajak untuk mendalami masalah Masti. Sumber masalah kuncinya gimana? Ya. Ada beberapa masalah yang dialami Masti. Apa ya? Kalau sumber masalah kayak dari itu sih Mbak, tapi teman saya itu memang kadang nitipin barang-barangnya ke saya kayak secara paksa gitu loh. Dan saya kan nggak siap Pak, makanya tak lempar lagi Pak. Begitu. Saya nggak tahu nanti kalau pemiliknya pergi ke mana-mana, nanti saya yang megang tanggung jawabnya, kan harusnya kan yang megang tanggung jawabnya yang pertama dikasih yang dititipin. Berarti untuk masalah Masti yang sering dituduh dipilih itu karena Masti secara tidak langsung dipaksa temannya, kadang menitipkan barang, terus yang tadi ada yang diajak main game, baca juga, intinya pemaksaan ya. Terus kemudian tadi Masti sempat menceritakan bahwa Masti pernah membalas, ya. Tapi itu kira-kira sumbernya apa? Sebabnya ya membalas itu Pak, karena main game terus juga kata-katain teman-teman, makanya saya ada emosi balas. Cuma pas itu kenaikan kelas, saat kenaikan kelas si alias yang suka maksa saya bermain game, tapi saya dikata-katain kalau kalah itu pindah sekolah. Nah, karena ada murid baru, saya lihat wah ini agak lemah ini, makanya saya terdorong menjadi melakukan bullying. Oke, terima kasih Masti. Tadi sudah disimpulkan ya, berarti masalah Masti itu karena dipaksa, terus akhirnya dibully, kalau kalah atau tidak sesuai keinginan temannya. Kemudian ketika Masti membalas itu karena sudah tidak tahan ya, memberontak, terus melihat temannya ketika kok tidak kuat, ketika lemah, berani gitu kan. Jadi melihat-lihat ya, yang mana yang berani untuk. Oke. Nah, berarti ya di sini Mas D sudah tahu ya pikiran yang negatif yang mana ya. Yang negatif tadi sudah disampaikan bahwasanya ternyata Mas D setelah mengalami bullying hatinya tidak tenang, merasa apa itu terbawa perasaannya, tersinggung dan sebagainya, sakit hati. Terus Mas D muncul pikiran negatif untuk membalas seperti itu karena sudah tidak tahan. Ya, di situ bisa diambil poin bahwasanya dalam posisi seperti itu ya tadi Masti sudah Masti sudah tahu sumbernya apa, sebabnya apa. Kemudian di sini saya akan memberikan keterampilan sosial ya. Masti dalam menghadapi kehidupan atau berbaur sama teman baik di sekolah maupun di rumah, pasti kita akan menemui sebuah masalah, pasti kan. Kalau tidak mau masalah biasanya orang itu cenderung menyendiri, tapi itu juga muncul masalah kalau menyendiri
Tapi kita tidak bisa lepas bahwasanya kita pasti akan berbaur dengan teman ataupun masyarakat. Di situ mesti ya harus pintar-pintar mengembangkan keterampilan sosial. Yang pertama bisa menghormati teman. Ini yang paling penting. Kalau teman sudah tidak ada rasa saling menghormati, maka intinya apa? Yang terjadi maka akan adu domba, saling bully, saling berkelahi dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu mesti ini harus lebih ditingkatkan lagi rasa menghormati dengan mungkin tadi agak kurang terkontrol ya. Di situ bisa ditingkatkan. Di sini saya niatnya sekolah, saya berteman baik dengan teman-teman saya. Bagaimanapun caranya saya harus berbakti. Nah, itu kan melatih keterampilan sosial dengan menghormati teman. Ya. Kemudian ya, tolong menolong itu harus penting. Ya, ketika teman membutuhkan bantuan itu harus ditolong. Begitupun juga ketika masih mengalami susah, minta tolong pada temannya, memberikan. Ketika kamu minta tolong, saya juga menolong. Ya sekarang memberikan pemahaman juga dengan teman. Terus kemudian keterampilan sosial yang bisa dilakukan, ya, Masti harus bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa Masti itu seseorang yang kuat, seseorang yang bisa, sosialnya itu baik sekali. Sehingga apa? Teman-teman merasa iri. Oh, Masti irinya yang baik ya, bukan iri yang buruk. Masti ternyata sosialnya bisa. Akhirnya apa? Teman-teman bisa jadi setelah Masti melakukan keterampilan sosial yang baik itu, akhirnya Mesti ternyata orang yang bijaksana, orang yang baik. Apakah pantas saya melakukan hal seperti itu? Itu bisa mempengaruhi tindakan teman-teman yang seperti itu. Oke. Dan masih banyak keterampilan sosial yang bisa dikembangkan lagi. Kemudian setelah Masti mengetahui sumber masalahnya, setelah mengetahui keterampilan sosial yang bisa dilakukan, saya ingin Masti memberikan rencana yang diambil menghadapi masalah yang seperti ini. Karena masalah Masti berkelanjutan. Tadi dari dulu, sekarang juga mengalami, mungkin kemungkinan besok juga ada kemungkinan. Tapi semoga saja tidak. Kira-kira rencana apa yang bisa Masti lakukan? Ya, untuk menetapkan tujuan supaya Masti itu tidak mendapatkan dampak dari masalah tersebut. Itu apa Mas? Setelah mengetahui tadi gambaran-gambaran yang ada kira-kira yang bisa dilakukan rencana selanjutnya apa? Misalnya ketika ada teman seperti itu lagi, Masti harus bagaimana? Terus kemudian ketika Masti sudah tidak terkendali, Masti harus bagaimana? Nah, gimana? Kalau guru saya, dulu bilangnya kalau berteman itu gak boleh gini, tapi setelah saya dibutuhkan kayak saya berteman milih-milih gitu. Itu yang ini saya anggap baik, yang ini saya anggap musuh saya. Itu ternyata setelah itu saya berpikir pasti, saya berarti kalau ada yang kayak itu saya menanggapinya harus dengan baik, bukan membalasnya. Karena kalau membalas membalas nanti sama dia bertentangan. Gitu. Oke ya. Itu rencana tindak lanjut yang dilakukan, solusi ya yang dilakukan Masti ya. Terus kemudian ya sudah tadi tujuan dan solusi tadi Masti. Oh sekarang tujuannya, solusinya sudah ada. Tujuan Masti dari solusi tersebut supaya apa? Supaya Masti bagaimana tujuannya? Supaya saya kayak sering berlatih sehingga ya mental kuat, supaya fisik juga kuat. Jadi kalau ada mau beli, mental sama fisik saya sudah siap. Sudah siap.
Oke, tujuan Mas baik sekali ya, menguatkan fisik dan juga mentalnya ya, supaya tidak tidak terbawa oleh bullying dan juga tidak melakukan bullying juga ya. Sama melindungi teman yang lagi dibully. Melindungi teman luar biasa, ini keterampilan sosialnya sudah diterapkan ya. Oke. Nah, kemudian sekarang saya tanya, apakah Mas D itu yakin dan siap melakukan solusi yang telah Mas D dapatkan? Saya yakin Pak. Ya lihat yang namanya pembelian nanti Pak. Karena saya lihat itu kayak di mana-mana terjadi pembelian. Makanya saya ingin menjadi satu contoh agar bisa dicontoh dengan yang lainnya, yang awalnya dibully bisa menguatkan fisik, mental untuk menjaga kalau dikata-katain, fisik juga kalau mau terjadinya pukul nanti bisa tahan. Oke, ya berarti tadi pikiran negatif Mas E sudah bisa dirubah ke positif ya. Ya, jadi tidak hanya untuk diri Mas D sendiri, tapi juga saya yang teman ya, biar tidak mengalami hal yang sama, baik pelaku maupun korban ya, seperti itu. Oke ya. Sekarang kalau Mas D sudah yakin ya, ini hatinya sudah tentram ya. Oke, sudah lumayan enak ya. Oke. Kemudian saya ingin mendorong Mas D tadi, setelah saya yakinkan, setelah saya tanya konsisten, saya dorong supaya Mas D ya jangan takut untuk berteman ya, intinya jangan takut terus karena masalah ini terus takut berteman, jangan ya, karena banyak teman ya, banyak yang melindungi kita, banyak yang mendukung kita, dan banyak rezeki juga seperti itu ya. Maka dari itu Mas D harus tetap konsisten dengan diri Mas D, bertemanlah jangan takut, tapi tetap memegang prinsip apa tadi, prinsipnya ketika dibully harus tetap kuat fisiknya, mentalnya, kemudian dan jangan sampai melakukan bullying seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya ingin tahu dari Mas D, kira-kira setelah melakukan tadi beberapa bincang-bincang dengan saya, apakah ada kemajuannya? Asalnya bagaimana, terus isinya bagaimana? Mulai kuat juga karena dulu kan pas dibully itu memang nggak berani mau bilang ketika, nah maksudnya alhamdulillah kalau saya dibully lagi saya baru melapor ke BPK. Oke, siap Mas D. Ya, karena Mas D tadi ada di dua sisi, pelaku dan korban, yang maka dari itu tapi sudah penguatan diri ya, sudah ya. Terus kemudian merubah pikiran negatif supaya tidak menjadi pelaku, gitu ya. Ini sudah seimbang berarti ya. Oke, silakan Mas D bisa simpulkan secara singkat saja. Tadi intinya yang dirasa bagaimana, terus Mas D harus bagaimana, bisa disimpulkan secara singkat dari hasil konseling ini. Kalau rasanya jadi pelaku tuh memang ya rasanya kayak apa ya, kayak puas gitu Pak, semuanya bisa balas dengan aman bullying. Tapi kalau untuk korbannya itu rasanya kayak nggak tentram lah, berteman memilih-milih, terus kayak malah menyendiri dan menjadi pendiam. Kalau yang kedua solusi tadi ya, ini kesimpulan ya, telah mengetahui ternyata jadi pelaku seperti ini, jadi korban seperti ini. Terus solusi yang harus mesti ambil tadi apa ya, kita ulas lagi kesimpulan ini. Solusinya ya berteman saja,
Kalau dibully berarti artinya sudah harus menyiapkan fisik dan mental. Dan jangan takut untuk melapor guru kita atau wali kelas masing. Ya. Oke. Terima kasih Mas Tim ya. Sepertinya sudah sedikit membantu ya. Ya, saya pertegas kembali ya. Konseling ini tidak bisa langsung sekali selesai, sekali langsung berubah, tidak bisa, karena semua butuh proses. Ingat ya. Dan solusi tidak bisa mengatasi masalah kalau tidak dilakukan. Oke. Intinya Mas T sudah bisa membaca masalahnya, sudah bisa mencari solusinya, dan yang ketiga harus melakukan. Kuncinya itu. Dan melakukan itu butuh proses, tidak bisa langsung selesai seperti itu. Oke. Untuk tidak lanjutnya Mas B, ini saya ingin menyepakati ya, ini saya tawarkan. Kita tindak lanjut bagaimana setelah ini mau, jika belum masih mengalami lagi, saya konsultasi konseling ke saya atau sekedar konsultasi atau bagaimana mau melaporkan, nanti saya pantau secara berkala. Oke, gitu. Oke ya, nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan saya ya. Oke, itu untuk rencana tindak lanjutnya ya. Semoga Mas tetap kuat, semangat, dan sukses selalu ya. Oke, terus saya ingin pesan-pesannya Mas D mengikuti konseling ini, perasaannya apa? Senang, tambah sedih, ada bagaimana, silakan bicarakan. Awalnya sedih karena ceritain masalah tapi senangnya udah merasa kayak cerita saya didengarkan. Jadi kalau di konseling tuh senang itu saya cerita diperhatikan, didengarkan. Tapi kalau di rumah cerita pasti dengerin. Jadi saya senang nggak mengikuti konseling. Oke. Terima kasih Mas D ya, tadi sudah melakukan proses ini dengan baik ya. Untuk evaluasi prosesnya sudah saya lihat dari Mas D menyampaikan ya. Setelah mengikuti ternyata dari seperti ini berubah menjadi seperti ini. Oke, terima kasih. Untuk pesan-pesannya juga untuk evaluasi bagi saya juga untuk melakukan ini supaya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mas D. Ada yang ingin ditanyakan lagi, San? Ya, kalau sudah karena keterbatasannya waktu, saya akhiri ya. Saya akhiri untuk Mas D. Semoga sukses selalu ya, sehat selalu. Ya. Jangan takut untuk teman. Terima kasih. Mungkin itu saja Mas D. Saya tutup ya, Mas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.